Siapa kita? PBI. Siapa kita? PBI. PBI. Jaya, hebat, maju. Nah, di sini sudah mulai terlihat itu tumis sedikit bagian dari desain akhir sesuai dengan gerak dasar pohonnya. Dan biasanya perlakuan berikutnya setelah ini selesai dibentuk, akarnya itu jangan pernah diganggu ya. Kalau dia diganggu biasanya pertumbuhan akasnya pun akan mengalami penurunan ya, kesehatannya biasanya seperti itu. Oke guys, bertemu kembali di channel saya Bonsai. Nah sekarang kita sedang menyaksikan ini ada demo pembentukan bonsai cemara ya dari Pak Ujang ya. Ujang ini kalau nggak salah dari Garut ya guys. Ini trainer yang profesional. Silahkan menyimak videonya sampai selesai ya guys. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan ya guys dari kontes dan pameran bonsai nasional di Karawang ya dengan tema The Spirit of Bonsai Pangkal Perjuangan. Untuk kalian yang di wilayah Karawang jangan lupa hari ini hari terakhir guys pameran di Teknomat Gelumas Karawang ya guys. Jangan sampai ketinggalan, bonsainya asli cakep-cakep guys. Nah, jadi ini sudah mulai tahap proses pengawatan ya guys. Pengawatan ini sendiri
Untuk cemara lumayan cukup rumit ya guys, ada triknya khusus karena akan beda nanti pengawatan dengan tanaman yang lain, misalnya seperti sancang atau tanaman-tanaman yang lain ya guys. Nah nanti ini akan ada penjelasan langsung dari trainernya ya guys. Untuk pengawatan cemara sebetulnya disesuaikan. Kalau untuk pengawatan cabang yang besar, jadi cemara itu kalau ngawatin jangan disamakan dengan pohon-pohon yang sederhana, Pak. Maksudnya pohon-pohon biasa, pohon-pohon klasika yang jarang ketukannya dipelintir. Nah kalau ini kan dipelintir, jadi ngawatinnya harus arahnya harus bagus, harus ngerti, kemudian jangan terlalu rapat. Jadi kalau terlalu rapat kita pelintir, tambah kemakan, ya. Makanya kalau biasanya kita arahnya mau nekuk misalnya ke kanan gitu, kita longgarin kawatnya Pak, karena nanti yang ditekan itu bukan batangnya, itu kawatnya yang kita proses pelintir gitu, ya. Kebetulan ini emang gayanya sedikit agak ekstrim dan atraktif. Saya di sini mempergunakan membuat cabang itu mengikuti dari alur ini. Tadi tidak dibikin cabang sederhana gitu Pak, jadi agak sedikit dipelintir, hanya resiko Pak. Resikonya itu kalau saya agak khawatir kalau demo-demo cemara di tempat-tempat kayak gini Pak. Itu yang takutnya itu, karena ya tadi itu kalau bisa dibawa ke tempat dingin deh untuk mengamankan dulu. Ini kan seolah-olah kayak disiksa gitu, ya kan? Tapi ya itulah, karena kita mengerjakan membuat cabangnya harus sesuai dengan gerak atau ritme pohon ini. Kalau cuman bikin hanya cabang-cabang lurus aja sih lebih mudah Pak. Cuma nantinya antara bentuk pohon ini nanti bentuk perdaunan sama garis yang ada itu nanti nggak sinkron Pak. Nanti bentuk garisnya itu flow-nya itu melintir-melintir, kemudian kita bikin cabang cuman gitu aja Pak. Jadi ritmenya nggak cocok gitu antara bentuk dan garisnya ini Pak. Ya. Ini sebetulnya agak sedikit kesulitan untuk demo bonsai kalau cemara terlalu jauh daunnya itu agak susah Pak. Karena kita berusaha untuk membuat cabang dipepetin ke badan. Tapi kalau daun udah pepet lebih enak, kita potong-potong yang kecilnya kita gerakin. Nah ini seolah-olah emang kita agak sedikit maksa Pak untuk percabangan masuk ke badannya Pak. Karena kalau saya bikin cuma di sini aja, kemudian gerak dasar batang yang jauh di sana itu aja terlalu jauh Pak. Jadi sedikit aja masukin ke dalam, kemudian dikeluarin lagi. Jadi flow-nya itu masuk ke dalam baru keluar. Ya. Nah di sini ada Pak Ustadz Pegi, dia juga ahli cemara nih Pak. Halo Pak Ustadz, Pak Kuswanda, ini banyak senior kita yang sebetulnya dia menyaksikan di sini hanya agak enak sama Pak Ujang Pak, gitu. Ya kan? Halo Pak Ustadz, lihat ya. Pak Ustadz Pegi juga cemara Pak. Sering kenal. Santigi, Pak Kuswanda, yang cemara dari dulu dari awal itu. Nah di awal masuk ke Indonesia itu yang paling bagus jenisnya di bawah Pak Kus. Itu tersebar kemana-mana Pak. Ya. Ada keberuntungan.
Kalau saya biasanya pengerjaan pertama setelah ngedasarin, kemudian kedua itu biasa detail Pak. Malah kalau di Jepang sendiri, kalau jenis-jenis sarjenti itu di pameran itu Pak masih ada kawat-kawat kecil di kecuranting. Karena cemara itu beda dengan pohon lain kan banyak selalu pakai tahapan bikin percabangan. Kalau cemara pakai gituan lebih baik, cuman kapan jadinya gitu. Akhirnya untuk itu dibantu dengan kawat Pak. Tapi diusahakan saya bikin juga di Garut Pak. Itu bikin cabang-cabang itu sama pakai tahapan beberapa kali. Tujuannya agar nanti setelah proses beres pengawatan kemudian dibuka, pohon tuh nggak gini Pak. Karena kalau dipaksa kayak gini sebetulnya tidak ada kekuatan. Nah ini nanti kayak yang punya Pak Oji setelah dibentuk ini itu langsung buka kawat lepasin lagi. Ini hanya membuat sebuah konsep lah yang tadinya bentuknya masih liar, kita coba ditata dengan pembentukan dibantu dengan kawat. Sebetulnya bukan gini Pak pembentukan pohon itu yang aslinya itu. Ini kan hanya sebagai pembelajaran lah. Tapi ini harus tetap dilos nantinya Pak Oji. Kalau enggak ya nanti jadinya nggak bisa maksimal. Begitu dibuka kawat semua gini Pak. Apalagi dengan cabang-cabang yang ditekuk masuk ke dalam. Itu nanti diulang lagi, setelah itu biarin aja dulu. Nanti baru pendekin, sekali mendekin aja udah cukup pohon. Ya. Kalau langsung dijadiin ya tidak akan pasti akan ketergantungan dengan kawat. Begitu dibuka kawat ada turun semua. Nah itu kurang bagus itu. Ya. Ribut. Lagi yang satu lagi. Masuk kemarin masih bekerja. Tahu nggak? Oh iya. Masih Pak. Kapan orang enggak? Enggak. Ya enak aja. Ada. Masuk paling naik motor sendiri berangkat lihat aja aturannya. Paling besok kan
Ini ada satu cabang yang tadi saya lihat ke sini. Sebetulnya ini nggak pas Pak, karena terusan dari geraknya ini cabangnya. Sebetulnya nanti bikin agak sedikit semi lah. Ini jangan pakai ini. Kenapa saya nggak pakai ini? Karena ini lucu, kecil, panjang. Ini yang dipanjangin nantinya. Nih, ini buang aja. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau nge-welding itu kan cemara, jangan cepat memutuskan untuk buang cabang Pak. Kawatin aja dulu. Nanti biasanya suka diperlukan. Kalau nggak perlu tinggal buang apa dikeringin gitu. Ya. Karena cemara itu 1 tambah 1 bukan 2 Pak. 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Inilah kalau cemara, dan mungkin bonsai yang lain juga sama. Jadi bukan, karena ini makhluk hidup. Kalau gambar 1 tambah 1 jadi 2. Ini barang hidup masalahnya. Selalu tumbuh dan berkembang gitu. Ya. Jadi gimana? Pak Ogi? Ini tukang kawatnya bagaimana nih? Coba. Kalau udah kelelahan. Tukang kawatnya udah kelelahan. Mohon maaf ya, bukannya kita berdua nggak mau lanjutin, cuma faktor usia suka gitu memang ya. Tuh, udah angkat baju gitu. Ya, oke, Bojan. Ya, ini tadi ada yang dipanjangin sedikit apa target tujuannya bagaimana, potnya idealnya seperti apa. Jadi gini, kalau nanti untuk pot sih, untuk style gini itu, gaya begini itu diusahakan potnya itu harus dalam. Kenapa harus dalam? Karena beda dengan pot-pot plastik yang kakinya secara kasat mata itu lebih kelihatan. Ini banyak kaki-kaki yang simbolik Pak. Jadi untuk mencapai keseimbangan pohon dengan ketinggian segini, diusahakan sebagai penyeimbang itu harus pot dalam. Karena kalau pot tipis, bisa pot tipis tapi dengan dibentuk satu kontur. Jadi seolah-olah dia megang di kayak bukit lah gitu. Boleh aja. Tapi kalau saya mau mengekspos pohonnya, jangan dibikin rame nanti dengan aksesoris lain. Potnya aja yang sederhana, bulat, dalam, masih oke. Nah, nanti sebetulnya ini kan banyak apa ya, untuk membuat sinus itu banyak variasi lah. Ini boleh nggak saya pakai ini aja, semua dikeringin? Boleh, cuma kan terkadang yang punya pohon, baru daunnya jadi dikit, harganya jadi murah, katanya gitu kan. Suka gitu Pak, saya nggak berani sebetulnya, kalau punya sendiri sih saya nggak masalah. Terkadang aduh Pak Ujang kok daunnya dikit, tapi kalau misalkan kita ini pakai keringannya, pakai ini aja, banyak ceritanya gitu. Bisa aja bunjin, dibikin bunjin bisa ya. Cuman ini saya membuat konsep
Intinya dari bonsai yang tadi bahan itu dijadikan sebetulnya hampir sama lah. Cuman masalah tekukan-tekukan ini dibikin agak sedikit ekstrim yang saya tadi bilang, karena kita ngikutin flow dasar dari pohon ini. Nah ini kenapa saya harus dikeringkan. Ini kalau dipakai lagi terlalu rame, Pak. Jadi ini untuk dikeringkan, tapi juga menghalangi nantinya ini. Kalau udah putih gitu kan, kemudian warna merah ini ada 2 aksen lah. Di sifatnya itu kalau ini dibuka semua, dibuang, ini terlalu vulgar walaupun ini tekukannya yang kurang bagus ini, Pak. Ini kurang enak dalam proses tekukan ini tuh, bentuk itu. Coba kalau misalkan patah ke belakang, ke depan lagi, mungkin saya berani buang nih. Karena ini ada satu kekurangan dalam sebuah bonsai, dalam pohon ini, kita coba tutupin dengan ini, dengan keringan. Ya, jadi agak samar dikit lah. Ya. Nah nanti ini mau dipanjangin dikit nggak apa-apa. Nah untuk pembuatan cemara mungkin agak berbeda saya dengan mungkin dengan Mas Adit beda. Saya lebih senang, saya pribadi lebih senang mengekspos gerak cabang dan ranting yang diekspos. Jadi daunnya di ujung. Jadi seolah-olah kalau orang sekarang bilang kayak whipping gitu, Pak. Karena keindahan dalam cemara itu, nah ini tekukan ini, Pak. Apalagi kalau ranting itu udah dewasa, Pak. Tekukan-tekukan. Jadi jangan pohon tekukannya bagus kemudian diributin dengan daun-daun semua ketutup percuma. Tetap harus diekspos, bikin percabangan dan perantingannya. Nah, contoh kayak gini nanti di sini jangan ada daun kalau saya. Daunnya di ujung-ujungnya aja. Jadi punya imajinasi saya gini, ini ya pohon-pohon dari yang daerahnya itu lebih ekstrim ya. Terinspirasi juga saya pernah bikin satu pohon cemara udang kayak gini, Pak. Jadi ranting diekspos, kebetulan saya punya inspirasi itu pohon diketokin ayam. Ya kan bisa jadi sumber inspirasi dari mana itu. Jadi ayam di sini terus kan nggak pernah nemu daunnya di sini. Itu lihat, waduh ini itu jadi satu bentuk inspirasi buat saya. Nah cemara kebetulan saya sering melakukan gini. Jadi yang diekspos percabangan yang gerakannya kemudian daun itu sebagai pohon tuh sehat dan ada pertumbuhan, Pak. Karena kalau kita bikin segitiga gini aja, Pak, tanpa ada siluetnya yang bervariasi, yang bentuknya tidak beraturan, untuk pohon-pohon gini gak enak. Boleh nggak pohon segitiga lurus ini? Coba saya pengen nanya, boleh nggak? Boleh kan? Boleh nggak pohon nggak ada mahkota? Tergantung, Pak, bentuknya. Jadi di kita itu kan ya tropis ya. Terkadang semua pohon itu hampir bentuk mahkota. Tapi boleh juga, kita kan namanya di alam, semua kejadian di alam itu kita nggak tahu, Pak. Yang membatasi itu kejadian alam itu ini. Jadi kita keterbatasan melihat alam. Orang taunya alam Kerawang, belum tahu alam sana. Nah ini kalau bonsai itu mesti sering wawasan harus luas. Ya, pameran di luar, lihat alam itu penting, Pak, sebagai referensi buat kita. Ulah kurung batok pun kalau sudah, Pak, gitu. Ya. Oke, ini hanya gambaran aja. Jadi Pak Sadit mungkin juga udah pada ngantuk, udah pada ini kan lama juga, Pak. Saya ngerjain ngantuk-ngantuk loh, Pak. Ini yang khawatir, ya. Oke, pokoknya gitu ya. sedikit dulu saya mau nanya. Ini kan Pak Ojek tadi rencana mau mengekspos si alur gerak ya. Berarti komposisi pola garis yang Pak Ojek bentuk di pohon ini. Nah, ini akan berbenturan nggak nih kalau kita bicara dengan tata cara teknis penjurian di lapangan? Sebetulnya sih enggak. Kenapa berbenturan? Justru juri itu harus menilai, juri itu gini. Juri harus menilai karya kan yang disuguhkan, yang ditampilkan. Selama itu memenuhi kriteria yang sekarang disebut dengan 4 kolom, itu nggak masalah, dia masuk nggak, ada ruang nggak, ada dimensi nggak, balance-nya dapat nggak, kan itu. Kalau saya ini nanti bisa balance tergantung nanti untuk finishing selanjutnya. Kalau kayak gini aja sih di prospek ya dapat mobil saya aja lah. Nah intinya saya mengekspos dengan pergerakan sari jin ini, ada sari ada jin. Nah kenapa tadi saya diteruskan ke sini, Pak?
Betapa lucunya kalau ini utuh, ini rusak, ini utuh. Bisa aja. Cuman angka baiknya ada terusannya. Jadi seolah-olah dia melintir ke belakang, tonjolannya ini. Ujungnya itu. Jadi dia alurnya jelas itu. Nah, cemara ini kalau saya perhatian, kalau di Karawang itu agak sedikit kering. Kalau daerah dingin, basah, itu lebih mudah untuk setnya itu. Jadi kering agak susah tadi untuk lihat yang hidup dan yang mati. Tadi kan di sini adanya keras banget. Tapi kalau tempat dingin berbeda. Ya. Oke. Ya Pak Ujang, buat teman-teman ada yang mau bertanya? Oh. Iya, nih. Oke, terima kasih Pak Ujang. Saya mau nanya nih Pak, ini berarti secara aliran dia ekstrim ekspresionis berarti ya Pak? Gini, itu memang ada aliran dalam di PBB itu naturalis, ekspresionis, surrealis. Ini lebih ke ekspresif. Ekspresif karena apa yang kita kerjakan dengan kering itu kan berekspresi kita. Seolah-olah, semua seolah-olah sebetulnya. Nah itu lebih ke ekspresif. Karena yang dibilang naturalis itu sekarang dalam penjurian di PBB itu hanya dia lebih cenderung pohon-pohon utuh yang anatominya lengkap. Kalau ini udah nggak lengkap, berarti kita udah mengekspresi tentang keringan ini, kemudian sari, kemudian berekspresi dengan tekukan. Semua sebetulnya buat satu ekspresi semua sebetulnya, ya kan? Betul. Terus kalau misalnya saya ingin bertanya nih Pak Ujang, kalau berbicara head to head ketika pohon ini berarti ekstrim sama dengan klasik sama dengan surrealis, tiga-tiganya itu secara keseimbangan pemakanan sudah bagus semua. Nah kira-kira dari penilaian diri sendiri Pak Ujang sendiri kira-kira lebih memilih yang 3 pohon dari 3 pohon itu yang mana? Yang nilainya terbaik? Sebetulnya untuk gaya pohon itu, apalagi dengan karakter pasti berbeda. Susah diadu, susah. Sekarang gini, bonsai itu nggak susah untuk dibanding-bandingkan. Kenapa? Ya pohon itu karakternya berbeda, apalagi dengan style yang berbeda. Hanya kita gini, ini kalau kita mau bahas, oh ini pohon yang di pohon naturalis, ini di ekspresionis, ini di surrealis. Semuanya pohonnya bagus. Tapi untuk diadu pohon yang naturalis dengan ekspresionis nggak kena. Cuman ini udah terbaik dari ekspresionis. Mungkin ini di naturalis kurang baik dibandingkan yang lain kalau kita mau bandingkan. Jadi bonsai sebetulnya untuk dibanding-bandingkan. Makanya kalau yang bertanya dalam pameran itu nggak boleh. Kalau kita Pak Ujang ini bagaimana ada habisnya Pak. Jadi kita membahas kalau penatural itu begini loh, kalau menurut kriteria penjurian ini, ekspresionis ini, surrealis begini. Nah itu yang penting Pak. Jadi untuk membanding-bandingkan suatu aliran dengan suatu gaya itu sebenarnya bukan. Gaya itu lebih cenderung ke lebih subjektif, ke selera. Coba pasti Mas pasti punya gaya tersendiri. Oh saya kalau lihat pohon yang ada kering kalau senang, itu kan ekspresif, kealiran bisa termasuk. Kemudian ke gayanya misalkan buncin, kan bisa. Nah ini faktor-faktor selera di sini. Nah kalau juri bohong kalau nggak punya selera. Oh juri itu kan harus betul dalam melaksanakan tugas itu, jangan selera kita dibawa ke sana, bahaya Pak. Saya senangnya buncin, kalau lihat pohon buncin pasti dapat nilai bagus. Tapi begitu lihat pohon-pohon yang klasik, kan senangnya yang melintir-melintir, nggak boleh, ya. Jadi emang juri harus mumpuni wawasannya tentang gayanya itu, tentang aliran, itu harus betul-betul, ya. Oke? Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi? Pak Haji Dede, tanya Pak. Pak Jadi dia menanya, Enggak. kopinya apa Pak Jadi? Oke. Ya ini sebetulnya hanya gambaran aja. Kalau saya ngerjain foto nggak bisa buru-buru itu. Kita harus emang ya tadi bang kopi, rokok itu membantu ke mood kita. Kalau kayak gini kadang-kadang ya hanya bikin simbol-simbol aja. Nah, yang penting kita edukasinya lah, penjelasan. Ya. Kan nggak bisa Pak kalau kita ngerjain foto, kalau mau bikin ponsel itu nggak bisa berproses. Makanya Pak Oji nanti kalau Pak Oji jadi harus tetap kalau bisa sekolah dulu, dilosin dulu. Tapi untuk konsep nanti ini bisa ada banyak perubahan. Cuma untuk gambarannya kurang lebih begini lah.
Yang penting ini udah terekspos nih batangnya. Kalau tadi kan masih bingung, bisa bang mau dipakai yang mana gitu kan? Ada yang ke kiri, apa dibuang, apa dipakai. Kalau saya pakai semua ribet kayaknya. Jadi buang aja ya. Ada pernah kita di demo nggak bicara nggak apa-apa loh, nekuk. Begitu yang ke belakang, kemana orangnya? Orang nggak ngerti kok. Yang penting kan kita edukasinya, Pak. Ini hanya sebagai sarana aja. Oke, gitu ya Mas Dit ya. Oke, Pak Ujang, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Oke, Bapak terima yang kasih. saya, Pak Ujang, atas waktu dan kesediaannya di pameran dan kontes bonsai nasional The Spirit of Bonsai Pangkal Perjuangan. Kerjasama antara PPPI Cabang Karawang dengan Teh Nova Karawang. Sukses buat kita semua, sukses buat teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa esok hari karena kita ada Battle Bonsai ya. Nah ini dia guys hasil akhir dari perlakuan terhadap bonsai cemara ya. Memang cemara ini salah satu bonsai yang banyak diminati oleh orang-orang ya, penghobi ataupun penggemar bonsai ya guys. Luar biasa ya guys. PPPI